Lanjar, dia itu kelasnya ratu. Tidak mungkinlah dia sembarangan masuk ke dalam jasad orang seperti kita. Jangankan manusia, jin yang seburuk-buruknya jin juga omongannya pasti baik, bagus, karena buat Nipu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Mata Jidul, Anti Tipu Daya Bangsa Jin. Bersama saya Fandi. Saya Jidul. Hari ini kita membahas tentang sosok Dewi Lanjar. Kenapa hari ini kita membahas sosok Dewi Lanjar? Karena kita di DM Instagram ada pertanyaan nih Dul, tentang si Dewi Lanjar. Jadi pengalaman dia tentang Dewi Lanjar. Gue bacain sebentar Dul. Jadi dia punya cerita tentang Dewi Lanjar. Ceritanya itu gini. Nanti nama saya samarin aja ya, biar nggak itu. Bang, mau sedikit cerita. Kurang lebih 2 minggu kemarin, saya didatangi sosok perempuan memakai busana adat Jawa, mengaku sebagai Dewi Lanjar. Lalu dia memasuki tubuh saya dan katanya memberi ujangan. Jadi dia dirasukin ini dulu. Beliau bilang bahwa tolong diluruskan bahwa selama ini yang datang minta pesugihan mengakui Dewi Lanjar itu hanya jin yang menyerupai beliau. Beliau juga bilang akan ada banjir karena ulah manusia itu sendiri. Memberi ujangan ke teman saya. Waktu itu saya sedang ngobrol berdua sama teman saya. Jadi misalnya gue yang kesurupan nih dulu, lagi ada di sebelah gue jadi ngasih ujangan ke lu. Ujangannya itu jadi gini, yang saya tanyakan apakah beliau Dewi Lanjar atau hanya sosok jin yang menyerupai Dewi Lanjar. Terima kasih pencerahannya ya Bang. Gitu. Boleh gak dulu jelasin dulu dari pertanyaan dia, menurut lo gimana nih? Jadi begini, kalau misalkan seseorang kemasukan atau kerasukan ya, itu pada intinya itu dia kerasukan yaitu jin. Ya, pada intinya kerasukan atau kemasukan atau kesurupan bangsa atau makhluk jin. Ya. Nah, kalau misalkan dikatakan dia kemasukan Dewi Lanjar, ya, itu hal yang tidak mungkin. Jadi kalau yang waktu dia rasa bilang mengaku itu Dewi Lanjar tidak mungkin tuh ya? Tidak mungkin. Karena apa? Saya katakan tidak mungkin karena seburuk-buruknya Dewi Lanjar, dia itu kelasnya ratu. Tidak mungkinlah dia sembarangan masuk ke dalam jasad orang seperti kita. Yang kelasnya itu, ini ratu loh. Lah kita kaula. Kalau bahasa keraton kerajaan itu, kita ini kaula, rakyat biasa. Masa sih mau sih ratu masuk ke dalam jasad kaula? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa istilahnya kok ini jin ini kok bisa sampai mengeluarkan statement atau pernyataan bahwasanya satu, nanti akan adanya musibah banjir apapun. Lawang istilahnya kita lihat aja sekarang udah banjir ya kan, tanpa ada sebab istilah peringatan dari Dewi Lanjar. Setiap tahun juga banjir gitu ya. Kan setiap tahun banjir ya kan. Di akhir tahun banjir karena musim hujan yang terus tanpa henti ya banjir lah. Itu kan bisa dikatakan sebagai suatu fenomena alam atau istilahnya kalau boleh dikatakan sunatullah, yaitu silahkan. Tapi ini terlepas dari istilahnya ramalan Dewi Lanjar ataupun bukan ramalan Dewi Lanjar ya, itu namanya udah banjir, udah musiman, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia kemasukan kategorinya itu bukan kategori Dewi Lanjar. Jadi bisa aja itu punggawa, prajurit atau utusan dari Dewi Lanjar. Jadi nggak sembarangan lah orang bisa bersentuhan dengan Dewi Lanjar. Sosok Dewi Lanjar itu ya. Tapi gimana kalau dia lagi ngelakuin lakonan atau lagi ada apa dulu, misalnya dia habis baca-baca cerita Dewi Lanjar terus pengen bertemu gitu dalam hatinya, terus ketika melakukan sesuatu lakonan lah biar bertemu, ada kemungkinan nggak sih dimasukin gitu? Ya karena kalau bangsa-bangsa ratu
ratu-ratu seperti ini pun dia akan melihat kelas manusia juga gitu, kelas levelnya manusia juga ya. Levelnya gitu. Dia nggak misalkan dia lebih tahu kadar kemampuan seseorang. Nah, kalau kita ingin berhubungan langsung dengan bangsa-bangsa ratu seperti ini, ya kita harus minimal kita harus bisa melihat, berkomunikasi secara gaib dan mendengar omongan dia. Karena manusia yang bisa melihat dan berkomunikasi di alam gaib itu mendapatkan suatu tempat atau posisi yang istilahnya apa? Setara dengan raja dan ratu di bangsa siluman itu. Jadi nggak disembarangan. Nah, kalau misalkan tadi dibilang mungkin dia ngelakon, ya kan? Mungkin dia ngewirit ya. Ya itu bukan tarapan istilahnya dia mau melihat ratu, dia ingin berkomunikasi dengan ratu gitu. Karena ratu juga tahu ya, bangsa manusia itu banyak yang dalam kategori tarekat, artinya masih dalam tahapan perjalanan untuk mencapai suatu penglihatan ya, yang bisa dia melihat secara batin itu. Jadi nggak sembarangan lah selevel Ratu Dewi Lanjar ya, Dewi Lanjar nggak sembarangan itu. Jadi nggak semuanya bisa melihat dia. Gitu. Jadi gini dulu, dia kan minta tanggapannya nih setelah dia cerita tadi. Menurut yang perlu dilakukan setelah itu apa? Anggap aja tuh angin lalu aja, nggak penting-penting banget gitu. Setelah pengalaman yang kerasukan yang dialamin gitu. Ya, satu hal yang harus misalnya jadi pesan itu tuh dia harus melihat siapa satu yang masuk ke dalam tubuhnya dia, walaupun dia nggak tahu dan dia minta diklarifikasi oleh kita yang masuk itu intinya itu bukan Dewi Lanjar. Yang kedua, ada pesan bahwasanya nanti akan ada musibah ya kan. Nah, kenapa sih kebanyakan bangsa-bangsa makhluk gaib yang tatarannya udah lumayan cukup tinggi itu berpesan kepada orang-orang yang istilahnya dalam kadar atau kemampuan atau istilahnya status atau itunya nggak tinggi levelnya, nggak tinggi. Karena satu ya, walaupun istilahnya itu pesan, itu pesan yang istilahnya cukup harus ditanggapin lah ya, ditanggapin, karena nanti akan ada musibah ini. Itu pun harus ditanggapi. Artinya ditanggapinya ya, bagi kita harus istilahnya kita ini introspeksi diri dengan peringatan dari wakil Dewi Lanjar itu. Jadi itu bisa jadi wakilnya juga. Ya, wakil, karena dia nggak pernah istilahnya punya hubungan rutinitas secara intens kepada seseorang, nggak punya. Tapi sebelum kita bahas ini kan gue juga lakuin riset di YouTube tuh dulu, masalah orang yang bisa manggil Lanjar terus dimasukin ke mediator itu menurut lu nggak valid tuh dulu ya? Nggak valid, kan tadi kita udah bilang kelas lu siapa gitu. Jadi jangankan kebanyakan orang gini ya, kebanyakan orang ini kemasukan Syekh Ano nih, ya, kemasukan wali ini nih. Nah, kita harus introspeksi diri kita sendiri dong. Kita ini tatarannya kaula rakyat jelata yang biasa. Kok kemasukan seorang wali? Lah hebat banget jasad kita, iya kan? Dan kita masih sering ngomongin orang, masih sering istilahnya makan barang-barang yang haram, ya kan, yang subhat, ya kan? Lah ini wali loh, wali pun sama, bukan istilahnya wali memiliki masih hidupnya dari cara makan, dari cara kehidupan, dari itu dia menjaga benar kesuciannya gitu ya. Nah, kok masuk ke dalam tubuh seseorang cuma karena dipanggil gitu ya, masuk langsung ngasih petua wejangan ini ya. Itu siapapun bisa ngasih wejangan, siapapun bisa ngasih wejangan dari bangsa-bangsa jin. Karena apa? Dengan sesuai dengan slogan kita, anti tipu daya bangsa jin. Jadi jangankan manusia, jin yang seburuk-buruknya jin juga omongannya pasti baik, bagus, karena buat budaya. Itu satu. Yang keduanya ini ratu ya, ratu bisa nggak? Misalnya saya manggil, karena saya nggak tahu pelajaran manggil terus kehadiran saya nggak ngajarin gitu, dimasukin jebret.
Itu, tuh saya Dewi Lanjar ini. Dengan gayanya begitu lah. Itu sih bukan. Ya bisa aja. Set, dapat nyangkut masuk jebret nggak taunya ngaku ya. kuntilanak pun jengkol masuk kan gitu kan bisa lihat. Aku ngaku saya Dewi Lanjar gitu. Karena baik lagi makhluk jin itu penuh tipu daya. Jadi buat teman kita yang bertanya ini kesimpulannya gitu ya dulu, jangan terlalu dipikirkan banget ya, karena sejatinya Dewi Lanjar juga nggak segampang itu dan kemungkinan nggak mau juga yang ngurusin masuk ke badan orang gitu ya. Udah cukup sekian buat pertanyaan teman kita di Instagram itu, semoga terjawab. Tapi mau lanjut lagi nih dulu, gue pengen ngelebarin nih masalah omongan Dewi Lanjar tadi. Dari mana sih asalnya? Bener nggak sih dia dari manusia bernama Dewi Rara Kuning itu ya? Yang diyakini kan gitu tuh, cerita rakyatnya tuh beliau adalah Dewi Rara Kuning yang melakukan pernikahan, terus masih pernikahan di usia muda, terus suaminya meninggal nih Dul. Jadilah dia janda. Lanjar itu sama dengan janda di usia muda tanpa anak gitu Dul. Kalau cerita yang lo tahu nih Dul, aman sih, siapa sih sosok Dewi Lanjar itu Dul? Bener nggak sih cerita rakyat yang selama ini diyakinin gitu? Cerita rakyat itu kan seperti kayak apa ya, mitos atau apa namanya, legenda. Nah, kalau legenda itu kan katanya ya kan. Nah, kalau kita kan bukannya ingin membenarkan pendapat kita, bukan ingin ada pembenaran, bukan kita tuh bukan ingin ada pembenaran pendapat kita dan orang harus mempercayai. Enggak. Bukan kita sok paling benar, sok paling harus dipercayain gitu ya. Kita ingin meluruskan kebenaran ya. Nah, Dewi Lanjar ini tidak ubahnya seperti siapa namanya? Ya Allah, kok lupa. Bukan, satu lagi. Nyi Blorong. Nah, tidak ubahnya seperti Nyi Blorong. Dewi Lanjar, Nyi Blorong, itu sama aja. Jadi kategorinya dia bangsa jin gitu. Nah, kalau dikatakan dulunya Dewi Lanjar seorang menjadi manusia, terus dia pernah nikah, terus suami meninggal, terus janda muda tanpa anak, maka disebutnya sebagai lanjar karena lanjar itu janda baru, janda muda. Nah, kalau hasil interaksi saya dengan Dewi Lanjar ini, dia bilang itu keliru. Itu bisa-bisanya orang aja nyebut saya sebagai Dewi Lanjar gitu. Sebetulnya itu penggalan kata dari Dewi Anjarwati. Tuh dia bilang gitu. Dewi Anjar, jar jadi Lanjar. Gitu, mempermudah Dewi Lanjar. Disebut nama saya Dewi Anjarwati. Jadi bukan Dewi Lanjar tapi Dewi Anjarwati. Dewi Anjarwati. Yang istilahnya tadi kita sedikit buka masalah apa namanya Dewi Lanjar. Katanya dia itu pernah ketemu dengan Panembahan Senopati dan ketemu dengan ini. Nah, itu bisa aja sebuah cerita yang disangkut pautkan. Ya kan? Karena di kejadian di tahun yang sama mungkin ya, jadi ya mungkin karena gini loh, karena kayak seperti cerita Saura Sepuh kerajaan Madangkara, Brahma Kumbara disangkut pautin sama Prabu Siliwangi supaya orang berpikiran bahwasanya kerajaan Madangkara pada saat itu ada berbarengan dengan kerajaan Siliwangi. Itu buat menguatkan pemikiran orang dan daya khayal orang, daya pikir orang, supaya berkeyakinan kerajaan Madangkara ada pada saat itu dan sejaman dengan kerajaan Siliwangi. Padahal kerajaan Madangkara nggak ada. Sama dengan kejadian ini dikait-kaitkan gitu dengan yang ada. Bahwasanya ya Dewi Lanjar ini bangsa jin, yang disebut sebagai tadi apa namanya Dewi Rara Kuning. Dewi Rara Kuning. Nah, orang kenapa sih nyebut dia dengan Dewi Rara Kuning? Ayo, pakaian dia kuning. Pakaian kebesarannya di kuning. Dia memiliki pakaian kembene ini kuning. Dan emasnya dari sini ke sini. Mahkotanya emas. Ya. Dan dia pakai jubah kayak apa namanya? Kayak Batman itu. Nah, itu emas semua. Tongkatnya juga emas tuh. Kuning. Jadi disebut Rara Kuning. Rara itu kan Roro. Roro itu kalau dibilang kayak apa ya? Kayak anak gadis gitu. Perempuan. Jadi Roro Kuning. Jadi anak perempuan yang
kuning-kuningan. Jadi Memakai baju kuning bukan gitu ya? kuning-kuning karena dia memakai baju kebesarannya itu kuning tuh. Itu Dewi Lanjar yang disebut sebagai penguasa pantai utara. Nah, itu pakai daerah Pekalongan gitu. Gua Jadi tadi baca-baca kalau artikel. dibilang istilah penguasa ya itu silahkan aja. Tapi bagi saya sih istilahnya pribadi ya nggak ada yang Dewi Lanjar khusus menguasai pantai utara, Nyi Roro Kidul khusus selatan. Nah, lawang istilahnya waktu itu dalam cerita itu Dewi Lanjar diperintahkan untuk Nyi Roro Kidul kan gitu, kan aneh kan gitu. Nah gitu. Jadi di sini harus diklarifikasi, kan? Siapa Dewi Lanjar, siapa Nyi Roro Kidul gitu. Jadi, kalau bahas Nyi Roro Kidul kan nanti mungkin di segmen berikutnya di Dul, topik berikutnya ini kan masih Dewi Lanjar. Terus kan banyak juga nih Dul, orang yang melakukan pesugihan dengan atas nama meminta kepada si sosok Dewi Lanjar itu Dul. Itu gimana sih tanggapan lo? Itu pesugihan macam apa sih maksudnya? Apa nih sih biasanya yang lakonan pesugihan gitu? Lo pernah dengar cerita gitu nggak? Jadi begini loh ya, kalau dikatakan pesugihan, jadi seumpama saya kasih ibaratin, saya dagang buka warung kelontong, pedagang ya. Atau saya buka konter pulsa. Ada orang mau beli syukur, enggak ya udah. Tapi kalau misalnya saudara Fandi kehabisan pulsa ya kan, nah ada si Dapi bilang, noh di konternya Tandi aja dia jual pulsa. Nah sepertilah itu. Jadi misal ada orang yang kesulitan, yang kesusahan, yang miskin, udah fakir miskin. Nah, ada temannya bilang, udah, lu bersekutu aja sama Dewi Lanjar, gitu. Datang aja ke pantai utara, gitu. Lu minta ke Dewi Lanjar supaya lu diberi kekayaan. Masalah lu diselesaiin. Gitu. Datanglah di pantai, bawa istilahnya umur rampe atau sesajen banyak. Nah, kita kan tadi kita kembali lagi. Kita ini bangsa kaulah kalau dalam tataran kerajaan. Tapi kalau dalam Islam itu nggak ada setara ya, setara semua. Nah, Dewi Lanjar tuh nggak langsung menerima kita untuk istilahnya menemui kita untuk kita meminta buat kekayaan, gitu. Lawang dia ratu, kok dikasih sesajen kembang lah, telur lah, gitu. Emang gua apaan?